Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam dua pria berhelm di depan sebuah minimarket di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Satu pelaku terlihat menunggu di depan minimarket lalu mengambil 2 tabung gas 3 kg di dekat pintu masuk. Sementara rekan pelaku lainnya masuk ke dalam toko, berpura-pura belanja sambil mengalihkan perhatian karyawan yang sibuk melayani pembeli. Setelah berhasil menggasak 2 tabung gas, kedua pelaku kabur dengan sepeda motor. Aksi mereka baru diketahui saat karyawan toko menghitung barang dan menyadari 2 tabung gas hilang. Masuk belanja kayak pembeli biasa. Terus? Bertanya Indomie 1 dos harganya berapa? Ya, terus? Terus yang temannya yang satu berat sebetulnya mungkin lagi sibuk-sibuknya di dalam juga melayani. Berapa nambil itu, Mbak? 2. Apa yang nambil itu, Mbak? Tabung gas yang melon. Pasca kejadian, pihak minimarket berencana melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak polisi. Gudang 8, Jalan Raya Prancis, Gudang 8. Sebuah gudang penyimpanan perabotan rumah tangga di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar Minggu pagi. Api dengan cepat membesar karena sebagian besar isi gudang merupakan bahan plastik yang mudah terbakar. Bahan-bahan di dalam gudang seperti sendok, mangkuk, dan perabotan plastik lainnya menjadi penyebab cepatnya penyebaran api dan munculnya asap pekat di lokasi. Mesin injek dia bikin perabot rumah tangga dari bahan-bahan plastik gitu. Tadi kalau nggak salah itu kejadiannya jam setengah 10-an lah ya. Jam setengah 10, kurang lebih jam setengah 10 gitu. Tim pemadam segera meluncur ke lokasi mengerahkan 50 personel dan membawa 10 mobil pemadam. Petugas berhasil mencegah api merembet ke bangunan lain meskipun sempat mengalami kendala karena sumber air yang cukup jauh dari lokasi. Untuk kendala sumber air Pak agak terlalu jauh, jadi nanti akan kami buat sistem statis, jadi tidak putus sumber air. Bang, selain gudang ini apakah ada gudang yang lain Bang yang merembet ke... Alhamdulillah terbackup, terputus dengan kami, jadi hanya 1 gudang aja. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Kami silakan. Mengusung semangat energi baru Indonesia, Rakernas Partai Perindo menekankan komitmen untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Dalam pidato penutupan Rakernas, Ketua Umum Engelata Nusudibyo menyampaikan pentingnya soliditas dan gerak nyata partai untuk membangun bangsa lewat inovasi dan keadilan ekonomi.
Mantan Wamen Parekraf 2019-2024 tersebut juga meluncurkan 11 langkah Partai Perindo untuk mendukung program strategis Prabowo Subianto. Mulai dari koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, hingga program makan bergizi gratis. Karena kita terus mendukung program-program strategis dari Pak Presiden, terutama kaitannya dengan MBG, kaitannya dengan sekolah rakyat, ya, kaitannya dengan Kopdes, terutama karena kami memiliki anggota legislatif di seluruh Indonesia dan kepala daerah, bagaimana kita bisa mendukung eksekusi di lapangan supaya tepat sasaran, ya. Dan yang kedua adalah dalam momentum ini kami memberikan laporan publik terkait kinerja DPRD kami di seluruh Indonesia, karena menurut kami ini sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kami terhadap publik. Dalam kesempatan ini, Partai Perindo memberikan apresiasi kepada para anggota legislatif dan kepala daerah yang dinilai berprestasi serta menginspirasi. Penghargaan tersebut sebagai bentuk dukungan untuk terus mendorong kinerja dan dedikasi kader dalam membangun masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dimas Winardi, iNews melaporkan. MNC Group terus memperkuat transformasi digital dengan menjadikan YouTube sebagai pelengkap dalam memperkuat ekosistem siaran. Platform video nomor 1 di Indonesia itu kini bukan hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga sumber inspirasi, pembelajaran, serta menjadi sarana pemasaran yang efektif. Perubahan perilaku penonton ini mendorong media besar seperti MNC Group untuk beradaptasi dengan cepat dan cerdas. Hal tersebut disampaikan Co-CEO MNC Group sekaligus CEO iNews Media Group, Angela Tanusudibyo, saat menjadi pembicara dalam YouTube Festival 2025 di Jakarta. Buat kami di MNC, karena kami adalah ekosistem media, ya, jadi kita end to end dari content creation, kita juga talent, dan kita juga distribution. Jadi buat kami platform YouTube itu adalah pelengkap, karena dia adalah distribution platform untuk digital, ya kan, karena kita tahu sekarang terutama younger generation, generasi muda sekarang sudah akses media itu banyak melalui platform-platform seperti salah satunya YouTube. Jadi dengan platformnya YouTube yang punya jangkauan dan juga mendapatkan perhatian yang lebih besar gitu ya dari user, ini menjadi platform yang sangat baik untuk brand untuk bisa menggunakan untuk membangun brandnya. Platform media seperti YouTube juga dapat memberi nilai tambah signifikan bagi setiap konten yang diproduksi. Setiap program kini bisa menjangkau audiens dengan cara berbeda. Hal ini menjadi bukti bahwa sinergi antara televisi dan digital justru memperluas dampak media, bukan saling menggantikan. Dari Jakarta, Ismailia Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri, cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI+. Selamat malam dan sampai jumpa. Thank you.